Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ernest Jusius Blegur, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024, golongan 3 angkatan 2 Kemendikbudristek. Video kali ini merupakan tugas asinkronus hari ke-7, yaitu resume agenda 2 dengan materi kolaboratif. Definisi kolaborasi. Kolaborasi yaitu nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana pihak-pihak yang memiliki keahlian berbeda yang melihat aspek-aspek berbeda dari suatu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan-perbedaan tersebut dan menemukan solusi baru terhadap masalah-masalah yang akan lebih sulit diselesaikan tanpa perspektif pihak lain. Kolaborasi pemerintah atau collaborative governance. Selain diskursus tentang definisi kolaborasi, terdapat istilah lain yang juga perlu dijelaskan, yaitu collaborative governance. Irawan tahun 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor governance. Collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayan publik. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholder, bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan. Collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Untuk membangun kolaborasi dibutuhkan 6 kriteria penting, yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan melakukan asesmen tata kelola kolaborasi. Terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Model collaborative governance, starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialog, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antara. Mengenal Wall of Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pengertian WOG. Dalam pengertiannya, WOG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Untuk kasus Australia berfokus pada 3 hal, yaitu pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan. Dari definisi ini kita ketahui bahwa WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan informal. Panduan perilaku kolaboratif. Organisasi yang memiliki kolaboratif kultur, indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai suatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar
dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang ketujuh, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Demikian video resume agenda 2 tentang kolaboratif. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.